sehat ya? Kak Bina sehat? Sehat dong. Wah, adik-adik di rumah tentunya juga dalam keadaan yang sehat dan semangat kan? Kak Joyce, ini sebenarnya habis liburan panjang loh dari Iya. hari Jumat. Bener Kak. Tapi adik-adik pada semangat sekolah minggu online. Keren ya Kak? Keren banget adik-adik semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita minggu ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk sukacita yang luar biasa yang masih Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, walaupun beribadah di rumah, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dekati kami ya Bapa, jagai hati kami masing-masing, biarlah apa yang kami lakukan pada ibadah ini seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya ampunkan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Kasih Allah yang
luar biasa. Diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Buka Alkitabnya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik, kita melakukan ibadah sekolah minggu dari rumah sudah berapa lama ya? Ya, hampir 1 tahun adik-adik. Dari bulan Maret 2020 sampai sekarang Februari 2021. Wah, hampir 1 tahun kita ibadah online dari rumah. Nah, selain itu, apalagi sih kegiatan yang kita lakukan dari rumah? Ya, adik-adik juga belajar dari rumah ya. Wah, hampir 1 tahun adik-adik tidak pergi ke gereja, ibadahnya di rumah, tidak pergi sekolah, belajarnya dari rumah. Hampir 1 tahun juga adik-adik tidak bertemu teman-teman, tidak bertemu bapak ibu gurunya, tidak bertemu dengan kakak abah sekolah minggu. Ini semua karena apa ya adik-adik? Ya, karena COVID-19, karena corona. Tapi adik-adik, walaupun kita dalam keadaan corona dan sedih seperti ini, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan adik-adik dan Tuhan Allah selalu bersama dengan adik-adik dalam menghadapi COVID-19 ini adik-adik. Adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bangsa Israel yang dalam keadaan sangat sedih. Mereka menderita. Mereka menjadi bangsa yang terbuang di negeri Babel. Di negeri Babel, mereka ditindas, mereka ditawan, mereka menjadi budak, mereka harus bekerja tetapi tidak mendapatkan uang. Adik-adik, Tuhan Allah melihat dan merasakan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Maka melalui nabinya, Nabi Yesaya, Tuhan Allah memberitakan bahwa Tuhan Allah mengasihi mereka dan Tuhan Allah akan memberikan seorang penolong yang akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang dialami mereka di negeri Babel. Adik-adik, penolong yang dijanjikan Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya, dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan
semua manusia. Yesus Kristus, dia tidak berdosa. Dia juga tidak melakukan kesalahan, tetapi dia rela disalibkan karena kasihnya kepada kita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah kasih yang luar biasa dari Tuhan Allah kepada kita, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Yesus yang begitu luar biasa kepada kita? Yang pertama, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu peduli kepada kita di waktu kita senang maupun di waktu kita sedih. Yang kedua, Tuhan Allah begitu mengasihi kita semua. Oleh karena itu, kita pun harus membagikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada papa, mama, abang, kakak, kepada saudara-saudara, teman-teman, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sebagai bukti kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus minta melalui firman-Nya. Nah, adik-adik, sekarang ikutin kata-kata kadisi yuk. Tuhan Yesus mengasihi aku, kamu, dan kita semua dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kasih-Mu yang luar biasa telah Kau berikan bagi kami, anak-anak-Mu, sehingga kami beroleh keselamatan. Bapa di surga, ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau, percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan kami juga boleh membagikan kasih yang Kau telah berikan kepada kami, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan.
Terimalah persembahan kami ini Bapa menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang sisa hari ini. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan, dan kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah sampaikan doa ini. Amin.